Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang umrah atau menunaikan ibadah haji, terkadang karena kondisi tertentu, karena mungkin tempat wudhu terlalu jauh atau mungkin terlalu ramai, maka sebagian orang memilih untuk berwudu dengan handspray seperti ini. Jadi mereka berwudu dengan menyemprotkan air ke tangan, kemudian air yang ada di tangan itu digunakan untuk berwudu. Tapi yang perlu kita pahami terlebih dahulu, sebenarnya hukum berwudu dengan handspray seperti ini bagaimana? Apakah dalam pandangan Islam atau syariat, pandangan para ulama fikih itu dianggap sah atau tidak? Ini menjadi hal yang sangat penting karena wudhu merupakan salah satu syarat keabsahan dan diterimanya sholat seorang hamba. Kalau wudhunya tidak sah, maka otomatis berkonsekuensi kepada sholat si hamba itu juga tidak sah. Tapi kalau wudhunya sah, maka juga sah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika berwudu dengan handspray seperti ini, maka para ulama memerinci menjadi dua keadaan. Keadaan yang pertama, jika berwudu dengan handspray itu adalah digunakan untuk membasuh anggota-anggota yang wajib, anggota wudu yang wajib, dan diharuskan untuk dibasuh atau dicuci, kemudian ketika air itu disemprotkan ke tangan, misalkan dengan jumlah yang lumayan banyak, kemudian misalkan air yang ada di tangan itu dibasuhkan ke muka, karena muka termasuk anggota wudhu yang wajib, ya ketika dibasuhkan ke muka itu, air itu mengalir atau menetes, ya, maka wudhunya sah, ya, termasuk misalkan selain wajah adalah kedua tangan dan juga kaki. Ini kalau sampai mengalir atau menetes, maka wudhunya sah. Kenapa? Karena seperti wajah, kedua tangan, dan kedua kaki itu merupakan anggota wudhu yang diharuskan untuk dibasuh atau dicuci. Al-ghuslu. Dan mana al-ghuslu, dibasuh atau dicuci itu disyaratkan air harus mengalir. Sampai air itu harus mengalir atau menetes. Itu bedanya dengan al-mashu. Mashu itu mengusap. Kalau mengusap, maka itu tidak disyaratkan air harus mengalir atau menetes, cukup basah saja. Ya, ini seperti itu. Adapun ketika, ini yang kedua, perincian yang kedua, adapun ketika air yang digunakan dari handspray itu ketika disemprotkan ke tangan misalkan, dan kadarnya cuma sedikit sekali, kemudian ketika dibasuhkan ke wajah atau tangan atau kaki, itu hanya membasahi wajah, tangan dan kaki tanpa mengalir atau tanpa menetes, maka ini wudhunya tidak sah, ya, karena itu belum dikatakan membasuh, belum al-ghuslu, tapi masih disebut al-mashu atau mengusap. Sebagaimana kalau kita mengusap kepala itu cukup diusap, ya, ketika diusap itu maka cukup basah, tapi tidak disyaratkan harus mengalir atau menetes. Maka perincian seperti ini nanti kita lihat untuk teman-teman kaum muslimin jamaah haji ataupun umrah, itu wajib untuk hati-hati ketika wudhu dengan handspray seperti ini. Makanya kita tidak melarang secara mutlak dan tidak membolehkan secara mutlak, tetapi yang penting kita mengetahui ilmu tentang masalah ini agar ibadah wudhu kita sah dan nanti juga berkonsekuensi dengan ibadah sholat yang kita lakukan. Hal ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab jilid 2 halaman 190. Di situ Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, la yasihu al-wudu'u hatta yajriya al-ma'u ala udwi wa annahu la yakfi imsasuhu wal balal. Tidak sah wudhu, ya, wudhu itu tidak sah sampai
air itu mengalir ke anggota wudhu, ya, ke anggota wudhu yang wajib dan diharuskan untuk dibasuh atau dicuci. Dan sesungguhnya tidak cukup untuk menyentuhnya dan untuk membasahinya saja. Ya, ini dijelaskan oleh beliau rahimahullah ta'ala dalam kitab yang sudah kita sebutkan judul dan jilid serta halamannya tadi. Kemudian yang perlu juga kita sampaikan di sini bahwa masalah mengalirnya air, ya, yang merupakan syarat membasuh ataupun mencuci tadi, itu selain mengalir secara sendiri ketika kita misalkan pakai handspray, kemudian kita semprotkan dulu ke tangan, ada cukup air, kemudian kita basuhkan ke muka kita dan mengalir sendiri atau menetes sendiri, yaitu opsi pertama. Opsi yang kedua, paling tidak itu mengalirnya itu dengan dialirkan oleh kita sebagai orang yang wudhu. Jadi misalkan jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi ketika kita basuhkan ke muka kita misalkan atau tangan kita, itu air itu mengalir dengan kita alirkan dengan tangan kita, bisa mengalir dengan kita alirkan dengan tangan kita, maka ini juga sudah sah, ya. Tidak harus mengalir secara sendiri, ya, tetapi juga bisa dialirkan dengan tangan kita. Itu kalau bisa dialirkan itu menunjukkan air itu ya tidak sedikit sekali, ya, mesti ada jumlah yang lumayan karena bisa dialirkan dengan tangan. Tapi kalau tidak bisa dengan tangan pun tidak bisa mengalir, hanya basah, maka ini tetap tidak sah. Jadi harus diperhatikan di sini, ya. Ini dijelaskan oleh Syekh Zakaria bin Muhammad Al-Ansari dalam Al-Ghurarul Bahiyah jilid 1 halaman 443. Beliau kita menjelaskan masalah jarayanul ma, mengalirnya air itu. Beliau mengatakan Allahiru annahu yakfi jarayanuhu bi ijra'is syakhsi falau kana qalilan la yajri bi ijra'ihi lam yakfi falyutaharrar. Beliau mengatakan apa? Yang tampak, ya, cukup untuk mengalirnya air itu dengan dialirkan oleh orang yang wudhu. Walaupun air itu sedikit, tapi yang penting masih bisa dialirkan, ya, berarti jumlahnya juga tidak sedikit sekali karena masih bisa dialirkan dengan tangan, ya, itu sudah cukup, ya. Kalau tidak bisa dialirkan dengan tangan, ya, air itu di wajah, tangan atau kaki, berarti itu sangat sedikit sekali dan itu layak fi, itu tidak cukup, maka hendaklah falyuharrar, hendaklah dipahami hal ini dengan baik oleh kita sekalian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.